pengadilan, kita melihat bahwa 244 miliar itu ada runutannya, ada dasar-dasarnya. Oh, karena ini di sini, karena ini di sini, totally akhirnya ditotalkan, dijumlahkan, nilainya segitu. Tapi memang pada waktu di mediasi itu bolehlah turun, ya kan? Dan itu turunnya nggak main-main, 18% loh, turunnya hampir 20%. Seperti itu. Kan bisa aja tuh turun kan, 244 miliar turunnya dari 242, 243, bisa aja kan. Ini enggak, langsung aja ditotalkan, itu karena kesepakatan dari PH dan yang menggugat. Kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya masih ada mediasi. Untuk keputusannya, apakah mediasi ini berhasil? Ya kan? Atau tidak? Kalau mediasi ini berhasil, artinya ada kesepakatan dari dua belah pihak, yang tergugat dengan yang menggugat, maka mediasi berhasil, perdata nggak lanjut. Tapi kalau mediasi ini nggak berhasil, maka lanjut sidangnya ke sidang perdata, kayak gitu. Kayak gitu sayang. Tetapi persepsi orang kan beda-beda. Kayak gitu. Kak bagi tahu Ji dengan si Raffi dan Mr. Si. Oh enggak, dia itu udah nggak bisa dikasih tahu, dia merasa orang paling tahu, ya kan? Kalau dia mah. Jadi itu teman-teman, kita akan menunggu satu lagi. Sidang perdata ini pengaruh banding Kak Niki nggak tuh kamera? Pidana dan perdata, walaupun dalam satu case, ya kan, bisa gak jadi berpengaruh, bisa jadi enggak. Tetapi seperti ini, fakta dalam sidang pidana dari saksi ahli dan dari komentar daripada kesaksian Reza Gladys sendiri dan Ataubah, itu sudah memperlihatkan bahwa ini memang adalah kesepakatan, bukan namanya, lebih ke persoalan pribadi kan pidananya, bukan ke bisnisnya, lebih ke persoalan pribadi. Berarti memang ada kesepakatan, ditandai dengan adanya bukti chat dan sebagainya. Ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini haruslah dibuktikan sebelum orang menggugat di perdata. Makanya perdatanya belakangan. Seperti itu. Tapi dalam satu case, orang juga bisa ceritanya menggugat pidana dan perdata. Misalnya penipuan 372 378, pasal penipuan. Nah, pidananya adalah tindakan penipuannya, berarti kesalahan. Oh, kesalahan penipuannya. Tetapi di perdatanya kerugian akibat penipuan itu. Jadi satu kasus bisa dituntut dua, kayak gitu. Contohnya di 372 378, kayak gitu. Dan itu sah-sah aja. Kayak gitu. Nah, jadi apakah ini berpengaruh atau tidak? Kalau dibandingnya Nikita Mirzani, kan banding JPU, banding juga Nikita Mirzani, banding juga Mail. Apakah ini berpengaruh? Nah, ini bandingnya ini kan adalah tinggal satu pasal 27B ayat 2. Ya. Udah aku tadi nonton, kesel aku sama Mak Sur kan Anda. Nah, jadi kayak gitu. Jadi hanya untuk mempersoalkan masalah pasal 27B ini. Ya kan, sampai sejak separah mana pasal 27B ini di kasusnya Nikita Mirzani, apakah layak 4 tahun atau enggak, itu sekarang yang menjadi banding. Kalau dari segi JPU-nya, maka dia mengatakan, loh aku kan menggugatnya, menuntutnya dia dengan pasal TPPU dengan ini, tetapi hakim kok nggak masukin pasal TPPU, ya kan? Atau misalnya kok divonis 4 tahun aja, itu yang dibanding oleh JPU. Tapi dari pihak Nikita Mirzani membandingnya adalah bahwa
Apakah bukti-bukti atau dasar pemikiran hakim ini sehingga sampai di bahwa Nikita Mirzani bersalah di pasal 27B, atau apakah layak 4 tahun itu buat kesalahan yang dibikin Nikita Mirzani? Kalau salah seperti itu yang menjadi pokok daripada bandingnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau banding itu nggak ada sidang lagi teman-teman. Jadi hanya memori banding itu seperti kayak surat lagi tuh, surat ya kan, yang isinya seperti kayak pledoi, seperti kayak replik duplik, seperti itu sifatnya, yang menegaskan atau menekankan atau membantu opini kenapa sampai mereka mau banding kayak gitu. Ada lagi, jadi ketidakterimaan mereka terhadap vonis dituangkanlah semua ke memori banding dan diberikanlah kepada kepada hakimnya. Pertanyaannya, JPU-nya sama-sama karena JPU-nya sebagai pihak yang menggugat atau menuntut, dan dia pun banding, tapi hakimnya berbeda karena ini bukan hakim pengadilan negeri lagi, lebih di atasnya ya kan, bisa jadi pengadilan tinggi, bisa jadi Mahkamah Agung ke atasnya lagi ya, seperti itu, hakimnya beda. Kalau istilahnya sebenarnya itu second opinion kayak gitu, jadi hanya untuk mencari pembenaran atau menekankan apakah ini sudah benar atau enggak kayak gitu ya. Itu banding sama PMH-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi kembali ke PMH, PMH itu kalau misalnya lanjut sidang, maka bisa aja diketuk palu di angka yang digugat, di bawah angka yang digugat, atau di bawah angka yang digugat, tetapi tidak pernah di atasnya. Seperti kayak gitu. Itu tergantung pada keyakinan hakimnya. Nah, kalau di perdata itu jarang lagi ada saksi, nggak ada. Cuman sifatnya bukti-bukti yang lebih menekankan, meyakinkan hakim dengan bukti. Oh, ada surat perjanjiannya loh, ini loh. Oh, kemarin dia bikin ini loh. Kayak gitu, ya. PMH nih kita, misalnya nih, PMH nih kita kalah. Misal nih, apa konsekuensinya kamera? Nggak ada. Udah, berarti dia nggak dibayar. Kalau nggak ada namanya penjara, nggak ada. Nuntut nih lu bayar, lu kalah, ya nggak dibayar. Tapi kalau menang dibayar sesuai dengan putusan hakim. Kayak gitu. Perdata itu bukan konsekuensinya ada sih, bisa di penjara ada sih, tapi lebih besar kepada hanya bersikap ganti rugi, bersifat kepada mengatur yang itu tadi, kerugian orang. Makanya misalnya cicilan rumah, terus itu sifatnya perdata. Perjanjian utang piutang, cicilan rumah dan sebagainya itu lebih sifatnya ke perdata. Tetapi termasuk juga tanah itu lebih sifatnya perdata. Ada tanah orang, ada tanah kita punya bukti bahwa itu pemilikan kita, tetapi kok ada juga sertifikatnya di sana, kita gugat lah, itu perdata. Kalau kita menang perdatanya, kita dapat itu tanahnya, kalau enggak berarti tanahnya kita nggak dapat, kayak gitu aja, nggak ada yang lain-lainnya. Hak asuh anak kalau yang bercerai termasuk perdata tuh. Perceraian juga termasuk perdata.
Tapi kan di pengadilan agama. Konsekuensinya nggak ada konsekuensi lainnya selain itu. Dibayar atau nggak dibayar. Kalau kalah nggak dibayar, kalau menang ya harus dibayar. Apalagi ayo, PMH lagi. Nah, sekarang kita belajar tentang belajar sama-sama ya, kita belajar ya, teman-teman. Tahapan daripada yang namanya perdata, tahapan daripada kasus perdata ya. Nah, kalau tahapan perdata memang itu pertama gugatan, ya. Jadi ada gugatan. Sudah kemarin yang sempat cancel ya kan, reschedule karena nggak ada satu dari pihak Wisesa, terus udah ada semua, dibacakanlah gugatannya. Sekarang tahapnya mediasi. Kalau mediasi ini kan, kalau mediasi ini berhasil, maka dibuatlah yang namanya akta perdamaian. Selesai itu kasus di situ, nggak ada lagi. Tetapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya gagal mediasinya, maka lanjut lagi pembacaan gugatan lagi. Masuklah sidang perdata. Dibacalah gugatannya, didengarlah jawaban. Jadi pihak PH-nya Nikita membacakan gugatannya kembali, kemudian pihak PH daripada Resa Gladys akan memberikan jawaban daripada gugatan itu. Barulah langsunglah namanya replik dan duplik, kayak gitu. Ada namanya menanggapi, berapa kali menanggapi, kemudian ada duplik, baru masuk pembuktian. Kalau dipidana kan pertama pembuktian dulu, baru masuknya replik dengan duplik kan, kayak gitu. Nah di sini pembuktian, habis pembuktian udah kesimpulan. Kesimpulannya dibacakanlah oleh hakim. Apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi pembuktian, dibacakanlah di kesimpulannya itu. Tapi ada lamanya lagi musyawarah hakim. Nah, musyawarah hakim itu bagaimana yang baiknya diambil. Tetap mengedepankan ceritanya unsur apakah keputusan yang akan diambil. Setelah musyawarah hakim barulah pembacaan putusan. Seperti itu, barulah pembacaan putusan. Jadi tahapnya masih, kalau misalnya perdamaian mediasinya nggak berhasil, masih ada beberapa, tapi akan lebih cepat daripada pidana. Karena misalnya 1 minggu untuk pembacaan gugatan, 1 minggu untuk jawaban menggugat, replik 1 minggu, duplik 1 minggu, 1 bulan kan. Kemudian pembacaan kesimpulan 1 bulan, 1 minggu, musyawarah 1 minggu, putusan 1 minggu. Ya tinggal sekitar 2 bulan lagi paling lama, lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Kayak gitu. Ini kemana bosnya? Kamera ada sambil dengar dia. Apakah perdata bisa banding? Oh bisa, bisa. 14 hari setelah pembacaan putusan bisa banding, kayak gitu ya kan, bisa. Tapi kalau perdata itu tidak ada bukti baru, hanya pemeriksaan ulang sifatnya, ya kan, bukan pengadilan baru, seperti gitu. Hanya jarang sih orang mengajukan banding kalau perdata, jarang. Bagaimana? Ini yang banyak ditanyakan nih. Bagaimana peluang
Kalau orang banding pidana, bandingnya Nikita Mirzani nih, bandingnya pidana menang atau kalah, kan artinya tambah berat atau tambah ringan atau bebas. Nah, saya kemarin bertanya-tanya ya kan, bagaimana sih persentasenya apa? Ternyata ada 3 jurnal yang melihat peluang atau persentase kalau misalnya terdakwa itu mengadakan yang namanya banding. 50% mengatakan diberatkan, terjadi pemberatan lebih tinggi misalnya, tapi ada 45% yang menyatakan diringankan. Jadi memang masih ada peluang. Seperti itu teman, bukan 50-50 ya, bukan. Memang lebih banyak ke berat, tetapi masih ada peluang juga untuk keringan. Apalagi kalau misalnya pihaknya Amin Nikita dan PH-nya ini yakin dengan apa yang mereka bandingkan, kayak gitu. Mungkinkah nambah jadi di atas fonil hasil bandingnya? Bahkan ada loh banding ditolak, ada loh banding ditolak. Ada loh banding ditolak, tetapi ya kalau kita lihat dari jurnal itu, hasil penelitian itu ada kan yang aku bilang seperti tadi, kayak gitu. Hanya kalau misalnya kalau kita mau lihat apa sih yang menjadi kunci agar banding ini bisa menang, seperti itu. Yang pertama adalah lihat kesalahan hukumnya dulu, lihat kesalahannya, ya. Kalau memang ada pihak Amin Nikita merasa ada kesalahan hukum, maka itu ditegaskan dalam memori bandingnya. JPU pun begitu. JPU pun begitu, ya, karena dua-dua banding nih. Pertama, apa yang menjadi kesalahan hukum? Maksudnya apa? Apakah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum? Baik prosedurnya, termasuk di dalamnya prosedurnya, apakah terjadi? Kalau ada, masukkan. Itu bisa menjadi faktor kunci, ya. Atau yang kedua, faktor kuncinya banding adalah ada bukti yang diabaikan. Ada bukti yang diabaikan. Sudah kok, sudah di SIPP juga sudah kok memori banding diterima. Kalau nggak salah tanggal 10 dengan 11 ya. Ada bukti baru diabaikan, kayak gitu. Ada bukti, bukan bukti baru, ada bukti yang diabaikan. Misalnya dalam persidangan kemarin itu ada bukti yang diabaikan. Padahal bukti ini bisa untuk membantu atau memberatkan, tergantung dia bandingnya. Gitu. Kemudian ada cacat prosedur. Misalnya pelanggaran hukum, itu namanya cacat prosedur, ya kan. Ada prosedur-prosedur yang tidak sesuai atau tidak dijalankan, itu bisa juga banding.